Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuryoku akan menjelaskan tentang PLSQL untuk memenuhi tugas lab dari Database Management System. Oke, yang pertama, apa itu PLSQL? PLSQL itu merupakan singkatan dari Procedural Language atau Structured Query Language yang merupakan gabungan dari Procedural Language dan juga sintaks SQL. Nah, PLSQL ini lebih menunjukkan bagaimana proses dalam mendapatkan hasilnya, berbeda dengan SQL yang hanya mementingkan hasil akhirnya saja. Oke, dari strukturnya dari PLSQL yang pertama ada declare, begin, exception jika ada, lalu end. Nah, yang lalu di PLSQL ini terdapat prosedur, function dan trigger, dan juga masih ada yang lainnya juga. Oke, jadi yang pertama di sini prosedur. Jadi prosedur itu merupakan salah satu jenis subprogram yang dapat dilakukan untuk berbagai task pada PLSQL. Jadi subprogram ini tuh tidak mereturn value secara langsung dan biasanya digunakan untuk melakukan suatu action. Dan ini adalah sintaksnya, create or replace. Replace itu jika si fungsinya atau prosedur ini udah ada, maka dia akan mengupdate gitu ya dengan yang paling baru. Lalu begin, di sini ada conditionalnya, kodenya ada di sini. Untuk contohnya di sini. Ini contohnya untuk menjalankan mencari bilangan kuadrat dari 23. Bentar. Ya. Jadi di sini nih programnya itu pertama kan di sini akan mengalihkan angka x-nya. Lalu setelah dideklarasi nama angkanya di sini diketahui 23. Jadi nanti akan muncul bilangan kuadrat dari 23. Ya, nah di sini muncul bilangan kuadrat dari 23 adalah 529. Oke. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu function. Jadi function ini merupakan salah satu jenis subprogram juga pada PLSQL. Nah, berbeda dengan prosedur, function ini dapat mereturn single value yang biasanya digunakan pada proses komputasi. Jadi subprogram ini selalu memiliki command return gitu ya. Jadi ada return ini sama. Pertama itu kita create atau replace function dulu. Jika sudah ada maka functionnya akan terupdate dengan yang terbaru. Nah, di sini ada return, berbedanya dengan prosedur tuh. Jadi nanti dia akan mereturn value-nya atau data type-nya. Nah, di sini begin dan end. Di sini saya memiliki ini dia, create or replace function untuk mencari jumlah mahasiswa pada untuk mencari jumlah mahasiswa pada tabel tabel T mahasiswa. Jadi sebelumnya di sini saya memiliki data sebagai berikut. Nah, jadi ketika di run dia akan menambah untuk menghitung ada berapa total jumlah mahasiswa pada tabel tersebut. Nah, ini functionnya udah di create dulu. Setelah functionnya di create, lalu kita execute atau kita panggil functionnya. Ya, di sini langsung di run aja. Ya, di sini. Jadi dia akan memprint jumlah mahasiswanya yaitu 3 dari function tersebut. Ya, di sini ada 3, 1, 2, 3 betul. Oke, selanjutnya triggers. Nah, triggers ini merupakan program yang udah di store pada database, yaitu dan akan dijalankan otomatis ketika suatu kondisi itu terjadi. Triggers ini terdiri dari DML, DDL, dan juga database operation. Dari sini sintaksnya yaitu create or replace, trigger name, kita namain dulu triggernya apa. Lalu di sini ada before, after, instead of, beberapa kondisi juga, update or delete. On table, pada table mereferensikan yang lama dan juga yang baru.
Lalu di sini when condition, di mana kondisi tertentu, deklarasi, begin, dan juga exception. Oke. Nah, di sini ada contoh trigger. Jadi pertama kita taruh dulu triggernya, yaitu triggernya untuk menaikkan gaji di sini tuh ya. Jadi akan mengupdate pada tabel staff. Di sini kita punya tabel staff yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Di sini ada salary-nya. Nah, kita akan menaikkan semua salary-nya nanti. Pertama kita jalankan dulu untuk menyimpan triggernya ini. Oke, trigger created. Setelah di create, kita execute. Nah, di sini kita itu akan mengupdate pada tabel staff dan men-set salary-nya dengan menambah 500. Nah, jika ini hanya kondisional, jika tidak ada, maka dia akan memprint ini. Jika ada, dia akan memprint semua yang telah diupdate. Nah, sini jadi untuk indeks yang pertama, gaji sebelumnya 50.000 menjadi 55.500 dengan kenaikan gaji 500. Nah, di sini semua kenaikan gajinya sama 500 dan ini tuh berurutan berdasarkan urutan di tabel staff. Nah, ketika kita refresh, ya ini salarinya sudah menambah 500 di sini semuanya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.